Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 28 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Irenaeus, uskup dan martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil suci menurut Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Irenaeus. Selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Irenaeus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Irenaeus yang berarti pencinta damai. Ia adalah seorang uskup dari Lyon yang hidup tahun 177 Masehi, yang mengembalakan umatnya dengan penuh perhatian dan cinta. Ia menjadi juru damai dalam gereja ketika terjadi perselisihan antara gereja Latin dan Yunani tentang penentuan tanggal Hari Raya Paskah. Santo Irenaeus adalah tanda bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah perselisihan dan krisis gereja. Bagi kita semua, kisah angin ribut di danau ini akan bersinggungan langsung dengan pengalaman mereka sendiri sebagai gereja. Gereja sering mengalami aneka krisis dalam sejarah perkembangannya. Tetapi selama Yesus ada di tengah-tengah gereja, maka gereja akan tetap mengarungi zaman dengan selamat. Gereja sering berdoa seperti para murid di dalam perahu. "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus menyebut murid-muridnya yang ketakutan sebagai orang-orang yang kurang percaya. Ketika badai mengancam dan menelan, kita bisa menjadi seperti para murid, menjadi orang-orang yang kurang percaya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus yang telah tertidur dalam badai, membawa perahu rapuh dengan murid-muridnya yang ketakutan, melewati badai ke tempat yang tenang. Di masa badai yang mengekspos kerentanan dan kelemahan kita, Tuhan tetap bersama gereja dan dengan kita masing-masing sebagai individu, menjaga kita tetap stabil dan membimbing kita ke tujuan kita. Sabda Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa Tuhan selalu lebih kuat dari badai yang mengancam untuk menguasai kita. Maka, marilah kita menaruh kepercayaan kepadanya. Ya Tuhan, badai kehidupan selalu kami hadapi dan kadangkala kami menyerah. Maka kuatkan dan mampukanlah kami dalam menghadapi badai kehidupan kami ini, sehingga kami tetap percaya dan senantiasa mengandalkan kuasa-Mu. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera
dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berseri, berapa lagi jauhnya labuan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.